Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP ya. Alhamdulillah ya, hari ini ada servisan Realme ya, ini ya Realme 6 atau 6 Pro ini ya. Nah, ini saya terima ya, dengan kerusakan tidak bisa masuk menu ya, dan di cas hanya muncul logo petir kemudian mati lagi gitu di cas. Nah, kedip-kedip ya, logo petir gitu ya, dan kata customer ya, ini HP jatuh gitu ya. Kemudian kalau di cas katanya tidak bisa bertambah ya, hanya muncul logo petir gitu ya. Nah, ini sebelumnya sudah saya bongkar ya, tutup belakangnya biar cepat gitu ya. Nah, ini kita lepaskan baut-bautnya. Nah, jadi untuk pelepasan baut ya, dengan obeng elektrik ya, kita cukup mudah ya untuk dalam pengerjaan gitu ya, dan bisa cepat gitu. Apalagi kalau kerjaan kita ini ditunggu oleh customer ya, tinggal satset gitu ya. Nah, ini sudah terlepas baut-bautnya. Sekarang kita lepaskan SIM tray-nya ya, untuk kita melepaskan frame bagian sampingnya ya. Nah, ini saya set saja ya menggunakan kuku. Sampai frame-nya ini terbuka gitu. Nah, ternyata baterainya sudah gantian ya, sudah bukan bawaan. Wow. Nah, ini bisa dilihat ya, konektor baterainya ya. Nah, ini patah ya di bagian baterai gitu, dan patahannya itu tertinggal di mesin ya. Waduh. Nah, ini bisa dilihat ya, patah di konektor baterainya ya. Jadi inilah yang menyebabkan kalau HP ini dicas hanya logo petir ya. Soalnya arus dari casan ke baterai itu tidak sempurna ya. Nah, oke, ini saya coba congkel dulu ya yang ada di konektor baterai di mesin ya. Nah, ini congkel saja. Nah, congkel ya. Ini mencongkelnya cukup susah ya. Dan baterainya juga tidak bawaan lagi gitu. Tapi kalau ini saya lihat sih double power ya baterainya. Nah, ini cukup keras ya. Nah, ini
Nah ini, nah itu patahan dari konektor yang di baterainya ya. Oke, ini saya lepas dulu baterainya. Nah kemudian saya carikan dulu ya baterai yang konektornya sama ya, untuk mengetes itu apakah jalur di mesin itu tidak putus ya. Nah ini saya gunakan baterai Oppo A5s ya, yang mana konektornya itu sama dengan Realme 6 Pro gitu. Ini saya coba hidupkan ya, dan Realme 6 Pro ini tombol powernya itu langsung ke rem sampingnya ya. Dia pakai fleksibel dan menjadi satu dengan sidik jari gitu ya. Nah ini saya coba hidupkan, apakah bisa hidup menggunakan baterai yang lain ya. Ternyata susah ya ini ya. Ini saya coba cas ya, apakah ada tampilan. Nah ini muncul baterainya habis ya, tidak seperti awal tadi ya. Tadi yang awal tadi kalau dicas warnanya putih dan kedip-kedip ya, kedipnya lama gitu. Beda seperti ini. Kalau ini kedip-kedip menandakan baterainya itu habis gitu. Nah jadi bisa mengerti lah gitu lah. Jadi perbedaan kerusakan baterai sama baterai itu habis ya, lowbat gitu. Nah jadi tadi saya ganti ya konektor yang di baterainya ya, menggunakan baterai cabutan gitu ya. Nah ini saya cabut ya, dan ternyata saat saya ngerjakan ternyata tidak kerekam gitu ya. Ada, jadi sayang gitu ya, tidak terekam gitu ya hal-hal yang penting. Nah ini saya pasangkan rem bagian belakangnya ya, bagian samping. Nah presisikan. Nah coba dulu tombol-tombolnya apakah sudah bisa dipencet atau masih keras gitu ya. Nah ini tinggal kita pasangkan baut-bautnya gitu ya. Nah ini kan sudah bisa nyala HP-nya ya, alhamdulillah gitu. Kita sebagai teknisi ya, kalau bisa itu diperbaiki dulu sebelum diganti gitu ya. Tadi kan kata customer kalau misalkan nggak bisa ya diganti ya nggak apa-apa gitu kan. Ya kalau masih bisa diperbaiki ya kenapa harus diganti gitu kan. Nah jadi kalau diganti konektornya saja ya, tanpa harus ganti baterai satu set ya lumayan gitu kan, cukup menghemat kantong gitu ya. Nah ini dicas bisa ya. Jadi perlu diperhatikan gitu, kalau misalkan
kita ganti konektor baterai ya. Konektor baterai biasanya ada kalau di cas itu tidak bisa ya, muncul tulisan charger error gitu ya. Ini kan alhamdulillah bisa ya, dan fungsi normal seperti awal gitu. Hanya kita mengganti konektor baterainya ya. Nah, ini ada yang mengganjel ya, ternyata kabel antena gitu. Nah, ini kita presisikan ya ke tempatnya, dan kembali kita pasangkan frame sampingnya gitu. Sekarang kita tinggal pasangkan bautnya gitu ya. Dan ini saya ditunggu pemilik HP-nya gitu. Dan kebanyakan kalau di tempat saya ya, kalau kerusakan itu tidak terlalu parah ya bisa ditunggu gitu. Kecuali kalau misalkan IC atau mesin ya perlu ditinggal dulu ya, perlu dirawat inap dulu. Nah, ini tinggal kita lem ya bagian belakangnya yang tadinya kita copot gitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan solasi biar pemasangannya ini rapat ya, dan berjalannya waktu nanti tidak akan terlepas gitu. Nah, ini saya percepat ya. Biar kawan-kawan, teman-teman ya tidak bosan nonton video dari channel Markas Servis dan Restorasi HP gitu ya. Nah, ini mantap ya. Ini saya sambil cas. Nah, dan ini tinggal nunggu kering lah, nunggu kering, dan kita tunggu apakah baterainya ini bertambah atau tidak gitu. Ya tunggulah sekitar 1 menit gitu kan. Dan ini HP sudah siap dikembalikan kepada pemiliknya gitu ya. Jadi saya rasa cukup ya video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya gitu ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan, khususnya teknisi pemula gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.